iQOO Z10R atau Z10R, HP yang secara esensi adalah saudaranya di Vivo. Tapi ada yang bikin dia super menggiurkan. Yo guys, gue cukup kaget ya ketika iQOO Z10R atau Z10R ini mendarat di studio K2G. Kayak deja vu gitu. Loh, ini bukannya Vivo yang kemarin rilis ya? Setelah ditelaah lagi, lah bener. Loh, terus ngapain dong dia keluar kalau sama? Gampang banget jawabannya. iQOO Z10R adalah versi iQOO-nya yang jauh lebih murah. Z10R starting price-nya hanya di 3,3 juta untuk yang 8128 dan 3,6 juta untuk yang 8256 dan 12256-nya di 3,9 juta. Lumayan jauh harganya. Kok bisa? Itulah bedanya HP yang di-push jualannya secara offline dan online versus yang jualannya exclusively online. Dan adalah 1-2 hal lain yang bikin iQOO bisa ngepres banget harganya. Kayak begini. Yuk kita lihat singkat aja. iQOO Z10R ini seperti apa? Let's go. Kita mulai dari hal yang paling familiar dulu, spek. Jeroannya pakai Dimensity 7360 Turbo dengan proses fabrikasi 4nm. Antutunya sekitar 860 ribuan dan ini benchmark lainnya. Storage-nya dari 128 sampai 256. UFS 3.1. RAM-nya dari 8 sampai 12 GB LPDDR4X. Layarnya AMOLED 6,7 inch 120 Hz dengan brightness yang lumayan terang buat dilihat under direct sunlight. 1300 nits tuh di auto brightness. Baterainya 6500 mAh dengan 90 watt flash charging. Kameranya di belakang ada dua, main camera 50 megapiksel IMX882 tanpa OIS dan ultra wide 8 megapiksel. Ada aura light-nya juga di belakang tuh. Nah kan, iQOO HP performance tiba-tiba ada aura light. Untuk selfie-nya 32 megapiksel. Terakhir OS-nya masih Android 15 dengan Vantage OS 15. Oke ya, kita masuk ke experience-nya. Desainnya ya, gue suka desain kayak gini sih, terutama desain modul kameranya. Simple, nggak neko-neko, tapi udah move on dari desain generic Android sekian tahun lalu kayak yang ada di iQOO Z9X. Oh ya, gue lupa kasih tahu tadi ya, Z10R adalah penerusnya dari Z9X. Lanjut, materialnya plastik tapi digenggam cukup solid dan tidak ada kesan ringkih. Balik ke depan, kita disambut dengan layar yang bezelnya hampir simetris. HP-HP kayak gini tuh bikin gue bingung ya kalau ada HP 6 jutaan tapi dagu masih tebel. Di dalam layarnya ada fingerprint sensor yang cepat dan akurat. Yang masih Vivo banget, iQOO banget adalah speakernya. Yang walau udah stereo tapi masih terlalu cempreng dan fokus pada upper mids and highs. Dengerin deh. Oh ya, hapticsnya juga belum oke ya. Lalu untuk proteksi air dan debu ada IP65 aja yang artinya tahan cipratan dan debu. Untuk layarnya, no complaints dari gue. Yang penting touchnya enak ketika dipakai main game, lalu brightness-nya cukup terang ketika harus pakai HP-nya di outdoor. Lanjut aja lah kita ke performance. Soal main game dulu nih. Buat para gamer di luar sana, simpelnya HP ini diperuntukkan untuk main game MOBA dengan 90 FPS. Di Mobile Legends yang max FPS-nya memang sengaja di lock mentok di 90, kita bisa dapat sekitar 90 FPS stabil ketika gaming berlama-lama. Ini grafik ketika gue udah game kelima main malam-malam di ruangan non AC, suhu internal paling naik ke kurang lebih 42 derajat Celcius. Stabil tuh di kisaran 90 FPS. Nah, kalau kalian gamer game yang lebih berat kayak Genshin Impact atau game berat sejenisnya, pastikan cari settingan terbaiknya dengan turunin kualitas grafik. Karena di settingan rata kanan gue paling bisa dapet 35an FPS on average. Suhunya juga cukup adem di bawah 40 derajat Celcius ketika selesai bermain selama 20 menit. Jangan lupa otak-atik monster mode-nya guys, dimana kita bisa atur performance, touch response, dan berbagai fitur gaming lainnya. Untuk daily, nah ini nih. At least di firmware sekarang, gue masih bisa merasakan stutter di sana-sini ketika fitur RAM extendernya nyala. Begitu gue matiin, gue merasakan experience yang lebih smooth di UI dan daily use. Mudah-mudahan hal ini bisa diperbaiki via software update ya. Yang impresif dari iQOO Z10R ini adalah baterainya. Kombinasi antara kapasitas baterai yang besar dan SoC mid-range menghasilkan ketahanan baterai yang bikin gue mikir, ini gue mesti ngapain lagi nih di HP ini ketika ngetes baterainya.
SOT-nya hampir 9 jam dalam penggunaan 24 jam. Gokil. Ini sih kalau nggak dipakai secara intensif, 2 days battery life tuh easy banget. Udah gitu, nge-charge-nya juga cukup kencang ya. Cuma butuh waktu kurang dari sejam untuk ngisi baterai 6500 mAh-nya dari kosong sampai full dengan charger 90 watt-nya. Dan buat yang nyari, yes, ada bypass charging juga. Nah, berhubung dia adalah kembaran dari sebuah HP Vivo, jelas bakalan ketularan satu hal yang mengejutkan buat sebuah smartphone iQOO, kamera. Untuk main camera, sensor yang tergolong oke dipadukan dengan algoritma processing ala Vivo menghasilkan foto yang solid. Dan ini nggak cuma di good lighting doang ya, indoor lighting pun masih oke. Ketiadaan OIS baru berasa impact-nya di kondisi low light remang-remang. Nih, lihat beberapa foto di berbagai kondisi lighting yang udah gue jepret. Ultrawide-nya jelas masih 8 megapiksel. Seperti biasa kalau buat jepret di lighting ideal sih oke-oke aja ya. Kalau udah mulai turun cahayanya ya tahu diri aja, nggak perlu dianalisa terlalu dalam apalagi pixel peeping. Rule yang sama juga harus diterapkan pada kamera selfie-nya. Nah, buat kalian yang belum pernah pakai Aura Light di sebuah smartphone Vivo, pada intinya ini adalah continuous flash yang bisa kita atur temperatur, warna, dan kekuatan cahayanya. Berguna banget ketika moto di situasi low light dengan percampuran berbagai artificial lighting. Ya, nice to have, cuman memang aneh aja melihat Aura Light ada di sebuah handphone iQOO. Oke guys, ini sampel pakai 4K 30 fps. Nggak stabil ya, memang by default itu nggak stabil dia. Nah, jadi mesti dinyalain tuh fitur stabilisasinya supaya ya lebih stabil. Tapi memang secara framing itu rada nge-crop ya. Begitu dinyalain stabilisasinya itu rada nge-crop. Nih ya, gue kasih lihat nge-cropnya seberapa. Ini kalau fitur stabilisasinya mati, dan ini kalau fitur stabilisasinya nyala. Nge-cropnya kira-kira segitu. Kalau mau ngerekam di 60 fps, pindah ke 1080p resolusinya. Ini gue coba dengan fitur stabilisasi nyala ya. Tuh, memang masih ngayun, cuman ya lumayan sebenarnya. Terus ada beberapa yang gue lihat di sini ya sebenarnya. Di 60 fps ini nggak truly 60 karena gue masih bisa melihat frame drops. Ya, ada frame dropnya. Nah, kalau mau video pakai lensa ultrawide itu kita harus pindah ke 1080p 30 fps. Kita nggak bisa pindah-pindah lensa. Ini gue ngerekam di main camera 1080p 30 dan masih tidak bisa pindah lensa ke ultrawide. 2x crop, 1x. Nah, ini gue cobain selfie camera 4K 30 fps. Jadi kelihatan belum stabil ya. 4K 30 fps nya belum stabil. Kalau mau pakai resolusi ini harus pakai extra gimbal. Ketika stabilisasi dinyalakan, otomatis kita harus pindah ke 1080p 30 fps. Jadi nggak ada pilihan 1080p 60 di kamera selfie. Hasilnya ya lebih stabil jelas. Tapi ya mentok di 1080p 30 aja. Dan di opsi stabilisasi nyala ini, di 1080p ini, gue bisa melihat adanya jelly effect di belakang, di sekitaran situ. Jadi kayak gambarnya tuh goyang kiri kanan gitu, tuh jelly effect tuh. Jadi memang kelihatan nggak pohonnya tuh kiri kanan. Jadi memang walaupun secara fotografi Z10R ini lumayan bagus, videonya ya masih kurang. Untungnya jelly effect barusan nggak kelihatan ya di 4K 30 fps ini. Gue bisa melihat walau lebih stabil, walaupun ya ini 30 fps. Jadi secara panning masih kelihatan ngededetnya. Terakhir soal software. Di sini juga mungkin yang bikin iQOO Z10R bisa turun jauh harganya. Janji software update-nya. iQOO Z10R cuma 2 kali major Android update dan 4 tahun security patch. Lebih pendek dari mid-range Vivo. iQOO Z10R sayangnya datang masih dengan Fun Touch OS 15 berbasis Android 15.
Dia belum langsung Origin OS 6 out of the box. Menurut jadwal, dia bakalan dapat update di setengah tahun pertama 2026. OS sendiri seperti kalian tahu bukan selera gue. Fungsional, solid, namun kurang berkarakter aja. Untuk fitur-fitur AI-nya cukup lengkap juga, baik productivity maupun imaging. Mirip lah dengan mid-range seri V lainnya. Alright, iQOO Z10R. Intinya yang paling bikin dia menarik adalah harganya yang mulai dari 3,3 juta. Cukup value deal considering berbagai kelebihan yang dia punya, terutama baterai, layar, dan performa yang solid. Belum lagi ada surprise dari segi fotografinya yang oke. Kekurangan jelas ada, tapi kok dengan harga segini, kok rasanya kelebihan yang ditawarkan masih bisa mendominasi overall value yang didapatkan. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.